Ini bukan sekedar pembongkaran PKL biasa. Di tengah kawasan yang sedang mengalami perubahan besar, tiba-tiba seorang gubernur turun langsung melakukan sidak. Dan apa yang terjadi di lokasi justru memunculkan pertanyaan besar. Ada pedagang yang harus membongkar tempat dagangannya. Ada yang mengaku berasal dari Garut dan sudah mencari nafkah di kawasan ini. Bahkan, di tengah proses penertiban itu, muncul sebuah momen yang cukup mengejutkan. Seorang anak pedagang ditanya, "Kamu masih sekolah nggak?" Dan dari sinilah ceritanya mulai berubah. Yang membuat situasi semakin panas, KDM ternyata tidak hanya menertibkan para pedagang. Ia juga mempertanyakan kinerja aparat di wilayah tersebut. Bahkan, muncul teguran yang cukup keras. Masa gubernur yang harus ngurusin begini? Kalimat ini mungkin terdengar sederhana, tapi kalau kita lihat lebih jauh, ada persoalan besar di baliknya. Karena kalau kawasan ini memang sedang ditata dan direvitalisasi, kenapa persoalan seperti PKL, tenda, hingga kendaraan yang disebut sudah berbulan-bulan parkir masih bisa terjadi? Siapa sebenarnya yang bertanggung jawab? Apakah camat, kelurahan, pemerintah Kota Bandung, atau memang harus menunggu seorang gubernur turun langsung ke lapangan? Dan menariknya lagi, semua ini terjadi ketika kawasan Gedung Sate dan Lapang Gasibu sedang mengalami perubahan. Kawasan yang selama ini menjadi salah satu ikon Kota Bandung dan Jawa Barat perlahan mulai ditata. Akses pejalan kaki mulai dibenahi, ruang publik mulai diperhatikan, dan kawasan di sekitar Gedung Sate serta Gasibu perlahan diarahkan menjadi kawasan yang lebih tertib dan nyaman. Tapi tentu saja, revitalisasi bukan hanya tentang membangun sesuatu yang baru. Karena ketika wajah kota diubah, biasanya ada sesuatu yang harus ikut berubah. Dan dalam kasus ini, yang harus berubah bukan hanya bangunan dan trotoar, tapi juga aktivitas masyarakat yang selama ini sudah terlanjur tumbuh di kawasan tersebut. Nah, disinilah yang membuat penertiban PKL di Jalan Surapati menjadi menarik untuk kita lihat. Apakah ini memang langkah awal menuju penataan besar-besaran kawasan pusat Kota Bandung? Apakah setelah Gedung Sate dan Gasibu, kawasan di sekitarnya juga akan ikut ditertibkan? Dan apakah pemerintah benar-benar sudah memiliki solusi untuk masyarakat yang terdampak? Atau justru penertiban ini akan menimbulkan pro dan kontra baru? Karena satu hal yang pasti, ketika sebuah kota ingin berubah menjadi lebih tertib, selalu ada sesuatu yang harus dikorbankan. Apa yang terjadi setelah penertiban di kawasan yang berdekatan dengan Gedung Sate ini? Kita lihat perubahan yang begitu cepat hasil sidak RKDM kemarin. Tapi sebelum kita lanjut, mohon dukungannya dengan cara like, share, komen, dan subscribe channel Jalan-Jalan Seru. Terima kasih banyak. Bismillah, yuk kita mulai. Gas! Oke, kita lanjut di flyover Profesor Muchtar Kussumaatmadja. Untuk yang titik ini memang Pemprov Jabar itu benar-benar sedang satset ya, bergerak cepat untuk membersihkan PKL-PKL yang menempati fasilitas umum ya. Jadi ini ya mungkin juga bisa jadi semacam peringatan gitu ya untuk para PKL yang menggunakan fasilitas umum gitu. Ya mungkin bisa jadi perhatian agar bisa sesegera mungkin untuk merapikan ya. Karena kita sudah lihat buktinya banyak ya. Sudah ada beberapa tempat, lebih dari 6 tempat di Bandung yang sudah dilakukan penertiban dan pembongkaran. Nah, sekarang kita mau lihat nih, seperti apa sih kondisi terkini pasca penertiban PKL yang ada di sekitaran Gedung Sate ya.
dan sebelah kiri adalah lapang gazebo, sebelah kiri adalah monumen Covid, area monumen Juang, sebelah kanan adalah lapang gazebo. Dan sekarang kita mau keliling pakai motor dulu teman-teman. Kita akan lihat mulai dari sini ya. Nah, mulai dari sini kita coba lihat perkembangan terkini, kondisi terkini di area Jalan PHH Mustofa atau Jalan Suci boleh dibilang, atau Jalan Surapati Cicahem. Nah, di sini asalnya itu ada beberapa kegiatan usaha ya, yaitu tambal ban kalau nggak salah di sini ya. Dan sekarang kita bisa lihat mungkin setelah nanti penertiban PKL berlanjut, diharapkan gitu ya, diharapkan untuk penertiban kabel FO yang bisa kita lihat sama-sama, itu kabelnya masih semrawut alias pak usut gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini nih sekarang sudah terlihat semakin rapi ya. Di sini juga kelihatannya sudah dibersihkan langsung ya, sejak kemarin ditertibkan. Nah, ini di sebelah kanan juga sedang bersiap-siap untuk membersihkan ya. Oh, itu. Jadi bisa kita lihat sama-sama teman-teman. Kita keliling pakai motor dulu, setelah itu kita jalan ya sambil olahraga di pagi hari yang syahdu ini. Woi, mantap. Nah, ini ya. Sekarang sudah langsung dirapikan, dan ini mudah-mudahan saja tidak hanya berdasarkan kondisi tertentu ya, tapi kita bisa merawat terus untuk keberlanjutannya ya, sustainability. Wis, mantap ya. Nah, ini ada Taman Tam. Nah, Taman Tam. Nah, ini bekas kemarin ditertibkan gitu ya. Masih ada sedikit yang belum dirapihkan. Nah, ini kita lanjut sampai ke sini, kita lihat rapi banget ya. Karena memang masih hangat karena baru kemarin mungkin ditertibkannya. Jadi ya masih rapi. Tapi diharapkan ini tetap terjaga sampai selama gitu, sampai lama gitu ya. Nah, itu kita lihat di samping kanan ada tim kebersihan dari dinas, mungkin dari kecamatan kalau ini ya, yang kecamatan yang sedang bersih-bersih. Woi, mantap sekali di depan Bea Cukai Jabar. Woi, mantap ya. Kita bisa lihat para pekerja pagi hari sangat satset ya. Oke, kita lanjut mungkin sampai sini ya. Nah, ini kita lihat dulu aja lah untuk kondisi sebelum ada pergerakan sampai ke sini. Dan ini sudah dibersihkan, jadi untuk area di sini sudah tidak ada lagi PKL ya, yang ada atau yang masih berdiri gitu. Wah, dan ini tim kebersihan dari dinas kebersihan tuh ya. Nah, ini nih. Yuhu, woi, keren. Oh, gober.
gorong-gorong bersih ya. Nah, kita coba ke depan. Kita coba. Nah, ini ya. Nah, di sini tambal ban nih teman-teman ya. Nah, ini nih. Jadi sudah rapi, sudah bersih. Wih, keren, Nah, ini kita bisa lihat sampai ke sana sudah tidak ada lagi ya. Nah, untuk gimana nih untuk selokannya, drainasenya? Sekalian aja kita lihat ya. Kalau selokan sepertinya ini lumayan teman-teman ya. Lumayan bersih lah kalau segini ya. Wah, ini lumayan lah. Tapi kalau misalnya mau dibersihin juga lebih bagus. Hanya saja masih cukup baik lah gitu ya. Nah, ternyata di area sini sekarang sudah tidak ada lagi giat usaha dari PKL ya. Sudah dirapihkan. Nah, oh ya, ini nih teman-teman. Nah, ini nih bekas ininya ya. Bekas untuk alat tambal ban lah gitu ya. Ini sudah tinggal ininya doang. Oke, kita lanjut ke depan nih. Wah, ini dari Kecamatan Surapati ternyata ya, dan itu kalau yang kita barusan tangkap ya, ternyata memang eksekutornya itu atau yang melaksanakan tugasnya itu dari kecamatan ya, dan ini benar-benar sangat baik ya. Artinya KDM tuh udah memberikan contoh gitu ya. Kemudian contoh itu dilaksanakan di tingkat bawah gitu ya. Ini artinya bahwa penugasan itu tidak harus selalu oleh pimpinan gitu ya. Jadi tingkat di bawahnya itu juga ikut untuk berpartisipasi mengelola wilayahnya masing-masing ya. Dan ini bisa kita lihat sepanjang jalan ini sekarang sudah, wih, mantap. Dan ini tuh ya, bekas sampah-sampah kemarin tuh, wih, ini sudah kita bisa lihat tuh sampai berapa karung gitu ya. Benar. Dan di sana juga masih dibersihkan gitu ya. Wah, ini benar-benar sangat ini ya, sangat cepat untuk eksekusinya. Wah, tuh lihat. Wah, Pak dari mana Pak? Oh iya, lagi bersih-bersih Pak ya? Wah, benar mantap keren. Ini yang dari kemarin itu dibersihkan PKL ya Pak ya? Betul ya Pak ya? Sekarang maju ke drainase Pak? Wah, mantap sekali. Oh gitu Pak. Bapak sendiri maaf dari ASN kelurahan ya Pak ya? Wah benar tuh. Bisa lihat tuh ya. Bagaimana para ASN juga ikut berkontribusi teman-teman. Kita patut apresiasi ya. Benar mantap sekali ya. Oke. Mantap. Wah benar. Dan ini sedang dilakukan pembersihan tuh ya. Jadi di LKDM ini memang sepertinya semua ASN itu bergerak ya, bergerak di lapangan gitu, dan kita bisa lihat langsung bagaimana sih kontribusi ASN secara nyata ya, yang bisa masyarakat langsung lihat, dan ini mungkin bisa diduplikasi di semua kewilayahan di Jawa Barat teman-teman ya. Wah keren banget. Oke. Pak, hatur nuhun, mangga Pak, dilanjut Pak. Oke. Dan ini benar-benar teman-teman ya, kita bisa lihat hasilnya langsung. Dan yang diharapkan itu tidak hanya berhenti di satu waktu gitu ya. Ini mungkin bekas kanopi dari PKL ya. Nah ini tuh dihancurkan ya. Nah, kelihatannya sih kalau di sini
rapih lah gitu ya. Oh. Oke, kita coba lihat lagi ke bawah. Nah ini ya, kita bisa lihat sampai ke ujung sana tuh memang kelihatan sudah cukup rapih ya, cukup rapih. Dan di seberang sana pun terlihat banyak sekali tuh ya, yang itu ya, banyak sekali ASN yang sedang bersih-bersih gitu. Wah ini benar-benar mantap sekali ya. Setelah tadi kita lihat ASN Gedung Sate juga ikut bersih-bersih, ternyata di sini juga pada ikut bersih-bersih. Wah ini nih, woi, Pak, nu coba bersih Pak. Ya, oke, ya, oh mantap. Dan itu tetap di ada, wah ternyata di depan ada apa nih? Mungkin ada pembersihan lagi gitu. Wih, coba kita lihat ya. Nah ini ya teman-teman ya, mungkin sedang berkoordinasi untuk melakukan penertiban ya teman-teman ya. Nah ini ya, ini kemarin Ibu Camat yang didatangi oleh Bapak KDM ya. Gitu ya. Oke teman-teman, jadi sekarang sedang Ibu Camat sedang mungkin berkoordinasi ya untuk menindaklanjuti teguran dari Bapak Gubernur gitu ya. Dan sekarang kita bisa lihat benar-benar langsung dieksekusi ya. Nah ini teman-teman, jadi sudah mulai langsung bergerak cepat ya setelah kemarin dilakukan inspeksi ke sini ya, dan langsung bersih gitu ya. Dan kata Ibu Camat tadi merasa termotivasi gitu ya, dan itu keren banget ya. Dan itu keren banget ya. Nah, sampai diturunkan mobil kebersihan seperti ini ya. Artinya memang benar-benar serius untuk melakukan penertiban ya. Wah, mantap. Kita akan coba lihat sampai ke depan teman-teman ya. Kita apakah memang dilanjutkan. Wih, ternyata memang benar dilanjutkan ya. Nah ini ya, jadi kita bisa lihat pembersihan ini. Nah bisa langsung dilihat. Oke. Ramai sekali ya. Linmas dari kecamatan juga ikut diturunkan untuk pembongkaran dan penertiban warung-warung yang mungkin menempati area trotoar ya. Kita mungkin bergeser ke sebelah arah sini ya. Dan kita bisa lihat ini untuk petugas kebersihan sudah bersiap untuk ikut juga berpartisipasi membersihkan bekas-bekas pembongkaran yang dilakukan secara manual tuh ya. Gober Kecamatan Coblong tuh. Ini pembersihannya manual
tidak ada alat berat ya, tidak seperti pembongkaran-pembongkaran di tempat lain yang dilakukan atau dibantu oleh alat berat ya. Ini hanya manual tuh, lihat tuh. Tuh. Waduh. Wah. Wow, ini kayaknya berlanjut ya. Berlanjut sampai ke sini ya. Wow, keren banget ini. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. Oke teman-teman, gitu aja ya laporan dari area Jalan Surapati dan area Jalan Suci Surapati Cicahem ini di Kecamatan Coblong, Kelurahan Lebak Gede ini mengenai arahan gubernur untuk menertibkan PKL yang berada di fasilitas umum. Dan hasilnya beberapa PKL sudah ditertibkan dan di sepanjang ini kita sudah tidak melihat lagi ada PKL yang berdiri. Dan mudah-mudahan kedepannya tetap terjaga dan fasilitas umum dikembalikan ke fungsi awalnya sebagai fasilitas yang bisa dinikmati oleh semua warga. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti Jalan-Jalan Seru. Jangan lupa untuk terus dukung channel Jalan-Jalan Seru dengan cara like, share, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Jangan lupa jaga alam, jaga kesehatan, dan wassalam. Gas!